Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwina Apriyanti dengan NIM A1C1191017. Saya dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia 2019. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Kimia Organik 3. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu, temukan sekurang-kurangnya 3 gugus fungsi turunan flavonoid yang memiliki peranan penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 ini. Sebelumnya, senyawa flavonoid merupakan suatu senyawa yang terbentuk ke dalam, mohon maaf, saya ulangi. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa flavonoid ini merupakan suatu senyawa yang senyawanya ini merupakan senyawa yang termasuk ke dalam golongan fenol yang paling banyak ditemukan di alam. Jadi senyawa ini sangat banyak tersebar di dunia tumbuhan dan dunia tanaman dibandingkan dengan senyawa metabolit lainnya. Kemudian senyawa ini merupakan senyawa yang larut dalam pelarut polar, contohnya seperti etanol. Flavonoid termasuk ke dalam senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Senyawa-senyawa ini dapat ditemukan dalam batang, daun, bunga, dan juga buah. Adapun manfaat dari senyawa flavonoid ini yaitu untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektivitas vitamin C, anti-inflamasi, mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik. Selanjutnya yaitu antioksidan merupakan suatu kelompok bahan kimia yang dapat melindungi sistem biologis terhadap potensi efek yang berbahaya dari proses ataupun reaksi oksidasi dengan berbagai cara. Flavonoid ini bisa mencegah luka akibat radikal bebas. Salah satunya adalah menangkap langsung radikal bebas tersebut. Sehingga flavonoid ini dioksidasi oleh radikal, maka akan menghasilkan suatu radikal yang lebih stabil dan tidak reaktif. Dengan kata lain, flavonoid ini menstabilkan spesies oksigen reaktif melalui reaksi dengan senyawa reaktif radikalnya. Kemudian, bila aktivitas antioksidan dianggap sama dengan senyawa obat, maka dalam sistem biologis senyawa antioksidan akan terserap dan mampu melintas selaput sel. Pada kebanyakan molekul obat, penembus selaput sel dihubungkan dengan kelarutan obat dalam lemak. Oleh sebab itu, kelarutan dalam lemak ini merupakan suatu sifat yang paling penting untuk menentukan kecepatan senyawa antioksidan dalam melewati berbagai penghalang selaput. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa senyawa antioksidan yang memiliki aktivitas reaktif yang tinggi dalam tubuh, maka akan memiliki koefisien yang partisi yang tinggi. Sehingga kemampuan bioaktivitasnya dari beberapa golongan senyawa turunan dari senyawa flavonoid ini, terutama dalam hal antioksidan, di mana aktivitas antioksidan in vitro flavonoid ini bergabung pada penataan suatu gugus fungsi pada struktur intinya, sehingga konfigurasi dan jumlah total hidroksil pada senyawa substansional akan mempengaruhi mekanisme aktivitas antioksidannya. Berikut ini merupakan tabel yang mana tabel ini akan menjelaskan kemampuan bioaktivitas beberapa golongan senyawa turunan dari senyawa flavonoid. Gugusnya yaitu yang pertama karikol, di mana antibakterinya yaitu tinggi, kemudian anti-sensornya juga tinggi. Selanjutnya aktivitas antineutrologi
juga tinggi ataupun meningkat. Selanjutnya kardioprotektif juga meningkat. Anti-inflammatory aktivitasnya juga meningkat, anti diabetes juga meningkat, dan juga antioksidannya itu juga meningkat. Kemudian dilihat dari jumlah OH-nya, gugus OH, antibakterinya itu rendah. Kemudian aktivitas antisensornya itu tinggi, antineutropatologinya itu tinggi, aktivitas kardioprotektifnya itu tidak ada. Selanjutnya aktivitas inflamatori itu meningkat, anti-diabetesnya itu meningkat, dan juga antioksidannya itu rendah. Selanjutnya gugus OME, di mana antibakterinya itu rendah, antisensornya itu meningkat, aktivitas antineutrofagologinya itu tinggi, kardioprotektifnya tinggi, anti-inflamatorinya itu tidak ada, anti-diabetesnya itu rendah, dan juga antioksidannya itu tinggi. Selanjutnya pada gugus C2 rangkap C3, di mana aktivitas-aktivitasnya yang pertama yaitu antibakterinya itu meningkat, antisensornya itu meningkat, antineutropatologinya itu meningkat, kardioprotektifnya itu meningkat, anti-inflamatorinya itu juga meningkat, anti-diabetesnya juga meningkat, dan juga antioksidannya itu juga meningkat. Kemudian pada gugus 3 OH, ini antibakterinya itu meningkat, aktivitas antisensornya itu juga meningkat, antineutrofagologinya itu meningkat, kardioprotektifnya itu meningkat, anti-inflamatori meningkat, kemudian antidiabetesnya itu turun, selanjutnya antioksidannya itu meningkat. Kemudian pada gugus 4 karbonilnya, aktivitas-aktivitasnya yaitu pada antibakterinya yaitu meningkat, antisensornya meningkat, antineurofagologinya itu meningkat, kardioprotektifnya itu juga meningkat, anti-inflamatori juga meningkat, anti-diabetes meningkat, dan juga antioksidannya itu juga meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu glikosilasinya itu meningkat, antisensornya itu rendah, antineutrofagologinya itu juga rendah, kardioprotektifnya rendah, antiinflamatorinya rendah, antidiabetesnya itu meningkat, kemudian yang terakhir yaitu antioksidannya itu rendah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.